Tinggal Sari, seorang gadis yang dikenal bukan hanya karena kecantikannya yang mempesona, tapi juga kepintarannya yang luar biasa. Sari memiliki keanggunan yang alami dan setiap gerak-geriknya menunjukkan kedewasaan dan kecerdasan. Dengan rambut hitam yang terurai indah dan mata cemerlang yang penuh semangat, ia bekerja di sebuah koperasi desa, tempat di mana ia menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Kehidupan sehari-hari Sari adalah gambaran dan rutinitas yang rapi dan teratur. Setiap pagi ia bangun awal, memulai harinya dengan doa dan senyum sebelum mempersiapkan segala sesuatu untuk aktivitasnya di koperasi. Di sana ia mengurus administrasi, berinteraksi dengan para anggota koperasi, dan memastikan bahwa semua berfungsi dengan lancar. Semua ini ia lakukan dengan penuh semangat dan ia senang melihat bagaimana usahanya memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Di tengah kesibukannya, Sari mulai merasakan getaran hati yang berbeda saat bertemu Mujio, seorang sales motor yang baru pindah ke desa mereka. Mujio adalah pria yang penuh energi dan optimisme. Dengan tatapan yang selalu ceria dan senyum yang menawan, ia sering datang ke koperasi untuk menawarkan produk motor terbarunya. Sari awalnya hanya melihatnya sebagai seorang sales biasa, tetapi lambat laun, sikap ramah dan tulus Mujio mulai menarik perhatiannya. Keduanya sering berbincang saat Mujio datang untuk berkunjung. Dan dari percakapan-percakapan singkat tersebut, mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Mujio mengungkapkan minatnya pada kegiatan sosial dan cita-citanya untuk membuat perubahan positif di desa mereka. Sari terpesona dengan visi dan misi hidup Mujio yang ambisius. Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam perasaan mereka satu sama lain. Setelah 3 bulan berpacaran, Mujio merasa hatinya sudah bulat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Ia merasa bahwa Sari adalah belahan jiwanya. Seseorang yang tidak hanya mencintainya, tapi juga memiliki kualitas yang sangat diidam-idamkannya. Dengan keberanian dan keyakinan penuh, Mujio memutuskan untuk melamar Sari. Pada malam yang tenang di bawah cahaya bulan yang lembut, Mujio mengajaknya jalan-jalan di sekitar desa, menuju tempat favorit mereka yang menghadap ke hamparan sawah yang hijau. Disinilah Mujio mengungkapkan perasaannya yang terdalam. Dengan jantung berdebar, ia meraih tangan Sari, menatapnya dengan penuh harapan dan berkata, "Sari, aku tahu hubungan kita baru sebentar, tapi setiap hari bersamamu membuatku merasa bahwa kita ditakdirkan untuk bersama. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Maukah kau menikah denganku?" Sari terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca mendengar ungkapan hati Mujio. Ia merasakan getaran kebahagiaan yang mengalir dalam dirinya, menyadari bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Dengan penuh keharuan, Sari menjawab, "Mas Muji, aku juga merasa begitu. Aku ingin berbagi hidupku denganmu, membangun masa depan bersama. Aku menerima lamarannya." Malam itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup mereka, sebuah perjalanan penuh harapan dan impian untuk masa depan yang lebih baik bersama. Setelah upacara pernikahan yang meriah, kehidupan baru mereka dimulai dengan semangat dan harapan. Namun, segera setelah mereka kembali dari bulan madu, perubahan signifikan mulai terjadi dalam rutinitas sehari-hari mereka. Mujio, yang memiliki pandangan tradisional tentang peran seorang istri, mengungkapkan keinginannya untuk Sari berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga. Pada suatu sore, setelah Mujio pulang kerja, mereka duduk bersama di ruang tamu, berbincang tentang kehidupan rumah tangga mereka. "Sari, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Mujio dengan nada serius, matanya menatap lembut ke arah mata Sari. Sari yang sedang membaca buku menatap Mujio dengan penuh perhatian. "Tentu, ada apa?" Mujio menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku tahu kita baru saja menikah, dan ini mungkin terasa tiba-tiba. Tapi aku merasa lebih baik jika kau berhenti bekerja di koperasi. Aku ingin kau fokus di rumah saja, mengurus rumah dan kita." Sari terkejut. "Apa? Mas, aku menyukai pekerjaanku di koperasi. Aku juga membeli kebutuhan sendiri dengan bekerja di sana." Mujio mengangguk. "Aku mengerti perasaanmu. Tapi aku merasa bahwa sebagai suami, aku ingin kau di rumah untuk menjaga dan mengurus kebutuhan kita. Ini adalah bagian dari tanggung jawabku untuk memastikan bahwa kita memiliki kehidupan yang stabil dan nyaman." Sari merasa marah dan kecewa. "Jadi, kau ingin aku meninggalkan pekerjaan yang sudah kukerjakan dengan susah payah hanya karena kau merasa seperti itu? Bagaimana dengan impianku dan kebebasanku, Mas?" Mujio mencoba menenangkan suasana. "Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan.
Aku hanya berpikir bahwa kita bisa lebih fokus membangun rumah tangga jika kau ada di rumah. Ini bukan tentang mengabaikan impianmu, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa membuat hidup kita lebih harmonis. Pertengkaran kecil pun tak terhindarkan. Mereka saling berargumen dengan nada yang meningkat. Dengan Sari merasa frustasi dan Mujio berusaha menjelaskan pandangannya. Setelah beberapa hari berlalu dan ketegangan mereda, Mujio memutuskan untuk berbicara lagi dengan Sari. Kali ini ia mencoba untuk lebih lembut dan penuh pengertian. Sari, aku minta maaf jika aku terlalu keras sebelumnya, kata Mujio sambil meraih tangan Sari. Aku hanya ingin kita memiliki masa depan yang lebih baik, dan aku percaya bahwa kita bisa mencapainya jika kita saling mendukung. Aku menghargai semua yang kau lakukan, dan aku tidak ingin mengabaikan kontribusimu. Sari menghela nafas panjang, menatap Mujio dengan lembut. Aku mengerti apa yang kau maksud, Mas. Aku tahu kau hanya ingin yang terbaik untuk kita. Aku akan berhenti bekerja, tapi aku harap kita bisa mencari cara untuk memastikan aku tetap merasa berarti dan memiliki ruang untuk diriku sendiri. Mujio tersenyum penuh rasa syukur. Terima kasih, Sari. Aku janji akan lebih memperhatikan perasaanmu dan berusaha membuat kita berdua merasa bahagia dalam pernikahan ini. Dengan keputusan tersebut, Sari akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di koperasi dan berfokus pada kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun ada rasa berat dalam hatinya, ia berharap bahwa perubahan ini akan membawa mereka lebih dekat dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Kehidupan baru mereka di rumah dimulai dengan rutinitas yang teratur dan penuh kedamaian. Setiap pagi, Sari memulai harinya dengan penuh semangat. Pukul 6 pagi ia sudah bangun untuk menyiapkan kopi dan sarapan untuk Mujio. Aroma kopi yang harum dan suara daging sizzling di wajan mengisi dapur mereka, menciptakan suasana hangat dan penuh cinta. Mujio yang biasanya bangun terlambat selalu merasa puas dengan sarapan yang disiapkan oleh Sari. Ia duduk di meja makan dengan senyum lebar, menikmati setiap gigitan makanan yang disajikan. Sarapanmu selalu membuatku bersemangat memulai hari, ujarnya sambil mengunyah sepotong roti. Sari tersenyum bahagia, meskipun di dalam hatinya ia merasa ada tekanan tersendiri. Terima kasih, Mas, aku senang bisa membuat harimu lebih baik. Namun di balik senyum manisnya, Sari mulai merasakan tekanan dalam perannya sebagai istri. Tugas-tugas rumah tangga yang harus diurusnya membuatnya merasa lelah. Menjaga kebersihan rumah, mencuci pakaian, dan mempersiapkan makanan setiap hari bukanlah hal yang mudah. Ia mulai merasa kehilangan diri dan merindukan rutinitas yang sebelumnya ia nikmati di koperasi. Setiap kali Mujio menerima gajinya, ia membagi sebagian dari gaji tersebut untuk ibunya dan sisanya untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Suatu sore, setelah Mujio pulang kerja, ia menyerahkan uang bulanan kepada Sari. Ini uang untuk belanja dan kebutuhan dapur bulan ini, kata Mujio sambil menyerahkan amplop yang berisi uang 1 juta rupiah. Sari menerima amplop tersebut dengan tangan bergetar. Ia membuka amplop itu dan melihat jumlah uang di dalamnya. 1 juta, tanyanya, suaranya terdengar sedikit terkejut. Mujio mengangguk. Iya, itu sudah termasuk untuk kebutuhan bulanan kita. Aku sudah menghitung dan merasa ini sudah cukup. Sari mencoba menahan kekecewaannya. Tapi Mas, dengan jumlah ini bagaimana aku bisa memenuhi semua kebutuhan kita? Apakah kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak? Mujio terlihat sedikit bingung. Aku sudah menghitung semuanya. Jika kau merasa tidak cukup, kita bisa coba mengatur anggaran lebih ketat. Tapi aku rasa ini sudah cukup. Meski merasa tidak puas dengan jumlah tersebut, Sari memilih untuk tidak memprotes lebih lanjut. Ia menghormati keputusan suaminya dan berusaha menerima apa adanya. Dengan berat hati, ia mulai merencanakan anggaran untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Seiring berjalannya waktu, Sari mulai menyadari bahwa harus menyesuaikan gaya hidupnya untuk mematuhi anggaran yang terbatas. Ia berusaha keras untuk memaksimalkan setiap rupiah yang dimilikinya, meskipun seringkali merasa kesulitan. Di dalam hatinya, Sari berharap agar keadaan ini tidak membuat hubungan mereka menjadi tegang. Ia terus berusaha melakukan yang terbaik, sambil berharap Mujio memahami semua usaha dan pengorbanannya. Untuk menghemat uang dan memastikan bahwa anggaran bulanan cukup untuk kebutuhan rumah tangga, Sari mulai menyajikan sarapan yang sederhana tiap hari. Menu sarapan utama mereka adalah tempe dan tahu, 2 bahan makanan yang ekonomis namun bergizi. Dengan kreativitasnya, Sari mencoba berbagai cara untuk memasak tempe dan tahu agar tetap terasa lezat dan bervariasi. Ia bereksperimen dengan bumbu dan cara memasak, berharap dapat memberikan variasi meskipun bahan dasarnya sama. Namun meskipun Sari berusaha keras menjaga kualitas makanannya,
Ia merasa tertekan karena harus terus-menerus membatasi anggaran. Setiap kali berbelanja, ia harus memikirkan dengan teliti setiap item yang dibeli. Memilih bahan yang paling ekonomis dan menghindari barang-barang yang dianggap tidak penting. Keputusan-keputusan ini seringkali mengharuskan Sari untuk mengorbankan kebutuhannya sendiri, seperti membeli pakaian baru atau kosmetik yang ia inginkan. Rasa tertekan ini juga tercermin dalam penampilannya yang mulai kusam dan kebiasaan perawatan diri yang terabaikan. Ia lebih memilih untuk menggunakan uang yang ada dalam memenuhi kebutuhan dapur untuk memastikan Mujio mendapatkan makanan yang memadai daripada memanjakan dirinya sendiri. Sari merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan meskipun ia mencoba untuk tetap positif, ia tak bisa menepis perasaan kelelahan dan kehilangan dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, penampilan Sari mulai berubah secara mencolok. Rambutnya yang dulunya rapi dan terawat kini terlihat kusam dan lepek. Pakaian yang dikenakannya meskipun bersih sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi mencerminkan gaya yang dulu ia miliki. Sari menahan diri untuk tidak membeli baju baru, lebih memilih untuk mengalokasikan uang yang ada untuk kebutuhan dapur dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sari juga merasa ragu untuk membeli kosmetik atau produk perawatan diri yang dulu menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia memilih untuk menggunakan uang yang tersedia untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti bahan makanan dan perlengkapan rumah tangga. Setiap kali berdiri di depan cermin, Sari merasakan kesedihan mendalam melihat perubahan pada dirinya. Namun ia mencoba untuk tetap tersenyum dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keseimbangan rumah tangga. Mujio yang awalnya tidak terlalu memperhatikan perubahan tersebut, mulai merasa tidak puas dengan penampilan Sari. Saat ada acara kondangan yang diundang oleh teman-temannya, Mujio berharap Sari bisa menemaninya. Namun ketika ia melihat Sari siap untuk pergi, ia menyadari betapa berbeda penampilannya dibandingkan dengan dulu. Dengan perasaan campur aduk, Mujio berkata, "Sari, aku pikir mungkin kau sebaiknya tidak ikut kondangan kali ini. Aku akan pergi sendiri saja." Sari tertegun, terkejut dan merasa hatinya tertusuk mendengar kata-kata tersebut. "Kenapa, Mas? Apakah ada yang salah?" Mujio menghindari tatapan Sari. "Aku hanya merasa kita tidak cocok untuk pergi ke acara itu bersama. Mungkin lain kali kita bisa pergi bersama jika situasinya lebih baik." Sari merasa malu dan terluka. Dengan lembut ia membalas, "Baiklah Mas, pergilah. Aku akan tetap di rumah." Mujio pergi meninggalkan Sari yang berdiri di depan pintu, merasa sendirian dan tidak dihargai. Di rumah yang sepi, Sari duduk dengan hati yang berat, merenungkan betapa jauh perubahannya dan bagaimana ia merasa terasing dalam perannya sebagai istri. Keputusannya untuk mengorbankan kebutuhan pribadinya untuk kebutuhan rumah tangga kini terasa lebih berat, dan ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkannya. Seiring berjalannya waktu, ketidakpuasan Mujio terhadap menu makanan di rumah semakin mengganggu. Menu harian yang terdiri dari tempe, tahu, dan telur mulai menjadi rutinitas yang membosankan bagi Mujio. Ia merasa kecewa dengan keterampilan memasak Sari yang dianggapnya monoton dan tidak kreatif. Suatu sore, Mujio pulang dari kantor dan mendapati menu makan malam yang sama, tempe tahu goreng dan telur orak-arik. Dengan nada frustasi, ia mengeluh kepada Sari. "Sari, aku sudah bilang berkali-kali kalau kita perlu variasi dalam makanan. Selalu saja tempe dan tahu, itu sangat membosankan." Sari yang telah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anggaran terbatas, merasa hatinya tertekan. "Aku sudah mencoba semampuku, Mas. Ini adalah yang terbaik yang bisa kubuat dengan anggaran kita." Namun, keluhan Mujio tidak berhenti di situ. Ia merasa kecewa dengan rutinitas masakan Sari dan mulai mengadu kepada ibunya. Dalam percakapan telepon, Mujio bercerita dengan nada sinis. "Aku sudah bilang ke Sari bahwa kita butuh lebih banyak variasi dalam makanan, tapi dia terus-menerus menyajikan tempe dan tahu. Masakan itu sudah sangat membosankan." Ibunya yang mendengar keluhan tersebut merasa kasihan pada Mujio. Ia mencoba menenangkan anaknya dan memberi saran. "Mungkin kau bisa bicara lebih baik dengan Sari tentang kebutuhanmu dan mencari jalan keluar bersama." Mujio yang tidak puas dengan jawaban tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya untuk makan malam. Ia merasa lebih nyaman makan di tempat ibunya, di mana makanan yang disajikan bervariasi dan sesuai dengan seleranya. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Sari, ia pergi meninggalkan rumah. Sari merasa semakin tertekan dan kurang dihargai. Setelah Mujio pergi, ia duduk sendirian di meja makan, menatap piring makan malam yang telah disiapkannya dengan penuh usaha. Hati Sari penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Merasa terabaikan dan tidak diakui atas segala usahanya.
Ia mulai meragukan kemampuannya sebagai istri dan merasa kehilangan arah. Di malam yang sepi, Sari merenung tentang perannya dalam pernikahan dan bagaimana ia telah mengorbankan banyak hal demi keluarga. Keputusan Mujio untuk pergi ke rumah ibunya tanpa memberitahunya sebelumnya semakin menambah beban emosional yang harus ia tanggung. Pada suatu sore hujan, suasana di rumah Sari dan Mujio terasa dingin dan suram. Hujan deras mengguyur desa, dan suasana luar yang gelap mencerminkan ketegangan yang ada di dalam rumah mereka. Mujio pulang dari kantor dengan pakaian basah dan wajah lelah. Setelah membuka pintu, ia langsung menuju ruang tamu dan mendapati pemandangan yang membuatnya marah. Sari tertidur di sofa, terbungkus selimut tipis dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Di luar, cucian yang dijemur masih bergelantung basah di bawah terpal yang setengah roboh, tidak tersentuh oleh siapapun. Mujio berdiri di ambang pintu dengan jantung berdebar dan perasaan campur aduk. Dengan langkah cepat, Mujio melangkah ke arah Sari dan membangunkannya dengan kasar. "Sari, bangun!" teriaknya, suaranya penuh amarah. Sari terjaga dengan terkejut, matanya terbuka perlahan. "Apa yang terjadi, Mas?" tanyanya dengan kebingungan, melihat Mujio yang berdiri dengan ekspresi marah di hadapannya. "Lihatlah keadaan rumah ini," bentak Mujio, menunjuk ke arah cucian yang masih menggantung di luar. "Kau sudah tertidur, sementara pekerjaan rumah tidak terselesaikan. Ini sudah berulang kali, Sari. Aku merasa kau tidak menjalankan tugasmu sebagai istri dengan baik." Sari mencoba untuk duduk, matanya yang lelah memandang Mujio dengan kesedihan. "Aku sudah mencoba sebaik mungkin. Hari ini aku merasa sangat lelah dan terpaksa tidur sejenak. Aku hanya ingin istirahat, Mas." Mujio tidak bisa menahan kemarahannya. "Istirahat? Kau harusnya lebih memikirkan tanggung jawabmu dalam mengurus rumah dan dirimu sendiri. Ini bukan tentang istirahat, ini tentang menjalankan kewajibanmu dengan baik. Kau tidak bisa terus seperti ini, Sari. Ini membuatku merasa tidak dihargai." Sari berdiri perlahan, tubuhnya terasa berat. "Aku sudah berusaha keras untuk memenuhi semua tanggung jawab ini. Aku tidak ingin membuatmu marah atau merasa tidak dihargai. Tapi aku juga manusia, Mas. Aku lelah dan merasa tidak bisa memenuhi semua harapanmu." Hujan yang terus turun di luar jendela rumah hanya menambah kesedihan dan ketegangan di dalam rumah Sari. Ia merasakan beban emosional yang semakin berat setelah pertengkarannya dengan Mujio. Setiap hari rasanya semakin sulit untuk menahan ketidakpuasan dan rasa tidak dihargai yang ia rasakan. Terlalu banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan Sari mulai merasa bahwa semua usaha dan cinta yang ia berikan tampaknya tidak dihargai. Suatu malam, setelah mengalami hari yang panjang dan melelahkan, Sari duduk sendirian di kamar. Matanya merah dan penuh air mata. Ia memikirkan situasi yang ia hadapi dan merasa tertekan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi harapan Mujio. Sari akhirnya membuat keputusan untuk berbicara dengan Mujio tentang rasa putus asa yang ia rasakan. Dengan penuh keraguan dan hati yang hancur, Sari menghadap Mujio. "Mas, aku tidak tahan lagi dengan situasi ini. Aku merasa sangat tertekan dan kehilangan harapan dan perubahan. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku untuk sementara waktu. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan semuanya." Mujio yang baru pulang dari kerja dan terlihat lelah, menatap Sari dengan tatapan penuh kejutan dan kekesalan. "Apa? Pulang ke rumah orang tuamu? Kenapa kau tiba-tiba ingin pergi begitu saja? Kita sudah membuat komitmen untuk menjalani hidup bersama." Sari menunduk, air mata mengalir deras. "Aku tahu ini mungkin terdengar egois, tapi aku merasa sudah mencoba segalanya dan masih merasa tidak dihargai. Aku hanya butuh waktu untuk diriku sendiri, Mas, untuk berpikir dan merenung." Mujio menghela nafas berat, rasa frustasi terlihat jelas di wajahnya. "Sari, aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Sari merasa hatinya semakin hancur mendengar penolakan tersebut. "Jadi, aku harus tetap tinggal di sini dan terus mengalami rasa sakit ini?" Mujio terlihat bingung dan marah, merasa terjebak dalam situasi yang sulit. "Sari, aku suami, aku kepala rumah tangga di sini. Aku yang memutuskan kamu boleh pergi atau tidak. Sekarang masuk ke kamar dan masukkan lagi pakaianmu ke dalam lemari." Sari merasa hancur dan tidak memiliki pilihan lain. Ia mengangguk perlahan. Di tengah malam yang sepi, Sari duduk bersimpuh di sudut kamar. Suasana yang damai, kontras dengan keributan yang ia rasakan di dalam hatinya. Hujan yang terus mengguyur di luar menciptakan suasana tenang yang memberi kesempatan bagi Sari untuk merenung dan berdoa. Dalam keputusasaannya dan kesedihannya, ia merasa tidak ada lagi tempatnya untuk melampiaskan perasaannya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mata yang dipenuhi air mata, Sari membuka Al-Quran dan mulai membaca beberapa ayat, lalu melipatkan tangan dalam doa. Suaranya lembut, penuh harapan saat ia berdoa dengan penuh ketulusan,
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku memohon kepadamu dalam keadaan hatiku yang penuh kesedihan dan keputusasaan. Aku merasa sangat tertekan dan lelah, dan aku memohon agar Engkau memberikan hidayah dan petunjuk kepada suamiku Mujio. Berilah dia pemahaman tentang betapa pentingnya menghargai dan saling mendukung dalam pernikahan kami. Sari melanjutkan doanya dengan penuh keyakinan. Ya Allah, aku tahu aku tidak sempurna, dan aku juga memiliki kekurangan. Aku memohon agar Engkau memberiku kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi semua ujian ini. Aku berharap Engkau membuka hati Mujio agar ia bisa melihat semua usaha dan pengorbanan yang telah kulakukan, dan agar kami bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah kami dengan cara yang baik. Engkau yang Maha Kuasa, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku yakin Engkau mengetahui apa yang terbaik untuk kami. Aku memohon kepadamu untuk memberikan kami petunjuk dan menguatkan kami agar bisa melewati segala kesulitan ini. Semoga kami bisa kembali merasakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan kami. Setelah selesai berdoa, Sari merasa sedikit lebih tenang. Meskipun beban di hatinya masih berat, ia tahu bahwa hanya dengan iman dan doa, ia bisa mencari kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan harapan baru di dalam hatinya, Sari berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan memperbaiki keadaan mereka, dan agar ia dan Mujio bisa menemukan jalan untuk kembali bersama dalam harmoni dan kebahagiaan. Dalam keheningan malam itu, Sari berbaring di tempat tidurnya dengan harapan dan doa yang penuh ketulusan, menunggu waktu yang akan datang dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan mereka semakin sulit ketika Mujio pulang dari kantor dengan wajah yang hancur. Ia baru saja menerima kabar buruk bahwa ia di PHK dari pekerjaannya sebagai sales motor karena tidak memenuhi target penjualan selama 3 bulan berturut-turut. Langit yang mendung di luar seolah mencerminkan keadaan hati Mujio yang penuh frustasi dan kekhawatiran. Di rumah, Mujio duduk di sudut sofa, kepala tertunduk dan tangan terlipat. Sari yang melihat kondisi suaminya segera menyadarkan betapa berat beban yang harus dipikulnya. Dengan penuh perhatian ia mendekati Mujio dan duduk di sampingnya, berusaha memberikan dukungan moral di tengah krisis tersebut. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Mas? Tanya Sari lembut, mencoba menghibur suaminya. Aku tahu ini sangat sulit, tetapi kita harus mencari solusi. Mujio menghela nafas panjang, matanya penuh dengan keputusasaan. Aku tidak tahu, Sari. Aku kehilangan pekerjaan dan tidak ada ide tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku merasa semuanya semakin sulit. Sari, meskipun juga merasa tertekan, berusaha berpikir positif dan mencari jalan keluar. Bagaimana kalau kita mulai usaha kecil-kecilan? Mungkin itu bisa membantu kita menghadapi situasi ini. Aku yakin kita bisa mencari cara untuk memulai sesuatu. Mujio terlihat skeptis. Tapi kita tidak punya modal, Sari. Tanpa uang, bagaimana kita bisa memulai usaha? Sari menatap Mujio dengan tekad di matanya. Ia pergi ke sebuah kotak kecil di kamar mereka, di mana ia menyimpan celengan uang yang telah ditabungnya selama ini dari uang pemberian Mujio. Dengan penuh kehati-hatian, Sari membuka celengan tersebut dan mengeluarkan tumpukan uang. Ini adalah tabunganku, katanya dengan suara bergetar. Aku telah menyimpannya untuk kebutuhan pribadi, tapi aku ingin memberikannya sebagai modal awal untuk usaha kita, Mas. Aku percaya ini bisa menjadi awal yang baik bagi kita. Mujio memandang tumpukan uang tersebut dengan mata yang terbuka lebar. Sari, ini semua uang yang kau simpan. Tapi kenapa kau melakukan ini? Sari menggenggam tangan Mujio dengan lembut. Aku tahu ini mungkin bukan banyak, tapi aku ingin kita mencoba sesuatu. Aku percaya kita bisa membuat perubahan jika kita berusaha bersama. Ini adalah usahaku untuk mendukungmu dan harapanku agar kita bisa keluar dari situasi sulit ini. Mujio merasa dirinya tersentuh oleh pengorbanan dan dukungan tulus Sari. Air mata mulai menggenang di matanya saat ia menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan yang diberikan istrinya. Sari, aku sangat berterima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku akan menggunakan uang ini untuk memulai usaha. Kita akan mencari cara untuk menjadikannya sukses. Sari tersenyum dengan penuh harapan, meskipun perasaan lelah dan khawatir masih menghampiri hatinya. Kita akan melakukannya bersama, Mas. Aku yakin kita bisa melalui ini. Dengan semangat baru dan dukungan satu sama lain, Mujio dan Sari mulai merencanakan usaha kecil-kecilan mereka. Mereka menyusun rencana dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memulai dari awal. Dalam situasi yang penuh tantangan, mereka menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan dan cinta yang mereka miliki. Setelah menerima tabungan Sari, Mujio duduk di meja makan,
memeriksa tumpukan uang yang ada di depannya. Jumlahnya ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sari yang telah menyisihkan uang selama ini dengan penuh kesabaran, memberikan semua itu untuk membantu Mujio memulai usaha baru mereka. Melihat jumlah tabungan tersebut, Mujio terkejut dan merasa terhenyak. Ia memandang Sari dengan rasa tak percaya. Sari, ini sangat banyak. Aku tidak tahu kalau kau memiliki tabungan sebanyak ini. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Sari duduk di samping Mujio, matanya penuh dengan harapan. Aku hanya ingin menabung untuk masa depan kita, dan aku pikir ini bisa membantu kita sekarang. Aku tahu kita menghadapi masa sulit, dan aku ingin kita memulai dari awal. Mujio merasa dadanya sesak dengan campuran rasa terharu dan penyesalan. Ia menyadari betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan Sari selama ini, dan betapa ia belum pernah memberikan lebih banyak untuk istrinya. Rasa bersalah semakin mendalam ketika ia mengenang semua keluhan dan ketidakpuasan yang ia utarakan selama ini. Air mata mulai mengalir di pipi Mujio saat ia menatap Sari dengan penuh penyesalan. Sari, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah tahu betapa banyak pengorbananmu untuk kita. Aku selalu merasa diriku yang paling menderita tanpa melihat betapa kerasnya kamu bekerja untuk mendukung kita. Aku sangat menyesal. Sari yang melihat tangisan Mujio merasakan kehangatan dalam hatinya. Ia mengulurkan tangannya dan mengelus punggung Mujio dengan lembut. Kita semua membuat kesalahan, Mas. Yang penting adalah kita belajar darinya dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Aku percaya kita bisa memperbaiki semuanya. Mujio memeluk Sari dengan erat. Air mata masih mengalir. Aku berjanji akan berubah. Aku akan lebih menghargai dan memahami pengorbananmu. Kita akan melalui ini bersama. Terima kasih telah percaya padaku dan memberikan dorongan ini. Sari membalas pelukan Mujio dengan penuh kasih sayang. Kita akan melewati semua ini. Kita akan mulai dari awal dan bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Dalam pelukan yang hangat itu, mereka merasa adanya harapan baru. Rasa penyesalan Mujio dan dukungan tulus Sari menjadi titik awal untuk memperbaiki hubungan mereka. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk memulai usaha baru dengan semangat baru dan saling mendukung. Dalam momen yang penuh emosi ini, keduanya merasakan bahwa mereka bisa mengatasi segala rintangan selama mereka tetap bersama dan saling memahami. Setelah mendapatkan dorongan dan dukungan dari Sari, Mujio memulai usaha barunya, berjualan bakso. Dengan tabungan yang diberikan Sari sebagai modal, Mujio membeli bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan. Usahanya dimulai dari sebuah gerobak kecil yang diletakkan di tepi jalan, di mana ia dengan tekun menjual bakso setiap hari. Meskipun awalnya penuh dengan tantangan dan kerja keras, Mujio merasa sangat bersemangat. Setiap pagi, Mujio bangun lebih awal untuk menyiapkan bahan-bahan bakso dan memasak dengan penuh dedikasi. Sari selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan moral dan membantu sebaik mungkin dalam keterbatasan yang ada. Perlahan, usaha Mujio mulai mendapatkan perhatian dari pelanggan, dan bisnisnya mulai berkembang. Setelah beberapa bulan bekerja keras, Mujio akhirnya berhasil membuka kedai bakso pribadi di sebuah lokasi strategis. Kedai tersebut menjadi tempat yang ramai dikunjungi orang-orang, dan hasil kerja kerasnya mulai terlihat. Mujio merasakan kebanggaan yang mendalam melihat usahanya tumbuh dan sukses. Di tengah-tengah kebahagiaan ini, Sari mengumumkan bahwa ia hamil. Berita tersebut membawa kebahagiaan yang tak terkatakan bagi mereka berdua, tetapi juga menambah tanggung jawab baru. Mujio merasa sangat bersyukur, tetapi juga khawatir tentang kondisi Sari. Ia tidak ingin Sari terlalu lelah dengan semua pekerjaan rumah tangga dan tugas-tugas tambahan. Untuk memastikan Sari mendapatkan perawatan yang baik dan tidak terlalu kelelahan, Mujio memutuskan untuk menambah seorang pembantu rumah tangga. Pembantu ini membantu dalam pekerjaan rumah, memasak, dan menjaga kebersihan rumah. Keputusan ini memberikan Sari lebih banyak waktu untuk beristirahat dan merawat kehamilannya dengan baik. Suatu sore, setelah pulang dari kedai, Mujio melihat Sari duduk santai di sofa dengan senyum bahagia di wajahnya. Di sampingnya, pembantu rumah tangga sedang membantu membersihkan dapur dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Mujio merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Sari, aku hanya ingin memastikan kamu merasa nyaman dan tidak kelelahan. Terima kasih telah bersabar dan mendukungku selama ini, kata Mujio dengan penuh ketulusan. Sari tersenyum lembut, merasakan dukungan dan perhatian Mujio. Aku merasa sangat berterima kasih atas semua usaha dan pengorbananmu. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan sekarang kita bisa menikmati hasil kerja keras kita. Keduanya merasakan keseimbangan baru dalam hidup mereka. Mereka mengatur waktu dengan lebih baik, memastikan bahwa keluarga mereka mendapatkan perhatian yang cukup. Keseimbangan antara pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, dan perhatian satu sama lain membawa kebahagiaan baru dalam hidup mereka.
Setiap malam, setelah seharian bekerja keras, Mujio dan Sari duduk bersama, merencanakan masa depan mereka dengan penuh harapan. Mereka merasa bahwa hubungan mereka telah tumbuh lebih kuat, penuh dengan pengertian, saling menghargai, dan saling mendukung. Mereka menikmati momen-momen sederhana bersama, dan kebahagiaan keluarga mereka semakin terasa nyata. Keluarga mereka menemukan kebahagiaan dan harmoni baru, menjalani hidup sebagai pasangan yang saling mendukung dan menghargai, dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik dan penuh berkah.